Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terbukalah langit, hingga doa-doa menembuskannya. Terdengarlah suara hati hambanya pada Dat yang Maha Pemberi Petunjuk. Solawat mas salam kami haturkan pada sahibus solawat, yaitu manusia terpilih yang selalu mencintai umatnya. Dengan Dat yang Maha mengetahui pada bisikan-bisikan hati ini, dan Dat yang Maha Pemberi Petunjuk semua manusia yang beriman, tergoseklah hati ini, untuk mendokumentasikan foto, video, serta sejarah datangnya seorang pemimpin, dan berdirinya solawat ad-dibai yang dibawa oleh Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi, serta fakta-fakta sejarah menarik, atas semua masyarakat. Bumi gersang pun kini menjadi subur, turunnya hujan pun bikin semua tanaman membaik, petangnya alam pun kini menjadi sangat terang, benda-benda padat menjadi lunak, dengan terbitnya matahari dari arah timur. Dengan hadirnya seorang pemimpin, yaitu Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi, yang akhir perjalanan musafirnya, yaitu ke Astaponjuk, yaitu Pasarean Syekh Maulana Al-Maghribi dan Ebu Koneng, tepatnya di ujung timur Pulau Poteran, beliau dari Pasarean-Pasarean orang Soli dan Aulia, dari sebelah barat, yang diawali dari garis selatan Pulau Jawa, menuju arah barat, dan berputar ke arah timur melalui garis utara Madura, seusai menimba ilmu di pondok pesantren Mabdaul Arifin. Permulaan musafirnya yaitu dari tahun 1983 Masehi, dan diakhiri musafirnya, di Pasarean Syekh Maulana Al-Maghribi, tepatnya di ujung timur Pulau Poteran pada tahun 1984 Masehi. Pada tahun 1984 itu, beliau masih di Astaponjuk dan sering numpang sholat Jumat di Masjid Mukaddimah, namun masjid itu, masih bangunan lama yang terletak di sebelah utaranya bangunan masjid yang baru itu. Lama-kelamaan beliau tak asing lagi di mata masyarakat, karena beliau sering numpang sholat Jumat, sering berbaur dengan masyarakat, dan berbincang-bincang dengan masyarakat sekitar, hingga terkenal akhlak baiknya dan tutur kata dan bahasanya, dan masyarakat itu menilai bahwa beliau itu adalah orang yang berilmu, sehingga beliau itu dipanggil oleh masyarakat, dengan panggilan Bindara oleh masyarakat sekitar. Panggilan Bindara, pada waktu itu, hanya untuk putra-putra kiai, dan orang-orang asing yang berilmu. Karena beliau terkenal dengan akhlak baiknya, tutur kata yang lemah lembut, hingga membuat masyarakat baik sangka bahwa beliau adalah orang yang berilmu. Tidak lama lagi, masyarakat banyak yang merasa kasihan pada beliau, hingga beliau selama berada di Astaponjuk, banyak yang mengirim makanan, rokok, bahkan banyak orang yang bersedekah uang pada beliau. Pada tahun itu pula kebetulan Kiai Rumat, Kiai Haji Amiruddin, dan Kiai Haji Junaidi, mendirikan kumpulan sholawat Barzanji. Di antaranya yang ikut kumpulan Barzanji itu, yaitu Al-Ustadz Rashidi, pada waktu berumur 10 tahun. Jadi Ustadz Rashidi pada waktu itu, masih ingat betul, tentang sejarah datangnya Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi ke Astaponjuk. Kiai Rumat, adalah ayah angkat dari istri Ustadz Rashidi. Dengan berjalannya kumpulan sholawat Barzanji, yang didirikan oleh Kiai Haji Amiruddin, Kiai Rumat, dan Kiai Haji Junaidi bersama jamaah Masjid Mukaddimah itu, jamaah kumpulan atau jamaah Masjid Mukaddimah, yang mempunyai giliran kumpulan sholawat Barzanji, dan orang yang akrab pada Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi, beliau juga dihaturkan hadir, pada kumpulan Barzanji itu. Beliau berkenan hadir namun tidak pernah membaca Barzanjinya, karena beliau tidak tahu irama Barzanji, beliau hanya biasa membaca ad-dibai sejak berada di pondok pesantren Mabdaul Arifin, dan semua jamaah, tidak semuanya menghaturkan hadir pada beliau, dan pada waktu itu, Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi, rambutnya masih tetap gondrong sewaktu awal musafirnya, hingga di Astaponjuk. Selama beliau berada di Astaponjuk, beliau diasuh oleh Ki Mohri dan Nyai Mohri, yang mana rumahnya satu halaman dengan rumahnya Kiai Surahman, yang terkenal dengan panggilan Darasu. Darasu merupakan teman baik Bindara Siddiq Baihaqi, selama berada di Astaponjuk. Lalu siapa Ki Mohri dan Nyai Mohri itu? Ki Mohri dan Nyai Mohri adalah kakek dan nenek dari saudara Mahmudi. Nama asli Ki Mohri itu adalah Emmar bin Dulmaen.
Ammar bin Dulmain adalah seayah dan seibu, dari ayahnya Harifah, yang bernama Hekam bin Dulmain. Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi, masih tetap penasaran atas mimpi yang dulu, pada waktu beliau masih berada di pasarean para aulia, di Asta Tinggi, yaitu bermimpi sinar yang muncul di ujung timur Pulau Poteran yang disertai dengan suara sang guru, yaitu Kiai Ahmad Motharofi, dengan suara yang sangat jelas. Berdirilah kamu di sinar itu, dan istiqomahlah. Beliau ingat mimpi itu, masih jauh dan berbulan-bulan, sebelum meminang Nyai Safniati. Ki Mohri dan Nyi Mohri menganggap anak kandung sendiri, pada Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi, dan dianggap keluarga sendiri. Terbitnya bulan purnama menyinari bumi, bintang-bintang berkedip menghiasi langit, sepoi-sepoi angin pun membuat daun dan ranting berdendang ria, fakta-fakta sejarah pun segera mengungkap takdir sang ilahi. Takdir Tuhan semakin nampak, pertemuan jodoh Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi dengan sang idolanya, kini direstui oleh yang mengasuhnya, yaitu Ki Mohri dan Nyai Mohri, hingga ke jenjang pernikahannya. Pada tanggal 15 September tahun 1984, terbentuklah pernikahan itu, pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jauh sebelum Kiai Muhammad Siddiq hadir, di tengah-tengah masyarakat Kombang pada khususnya, semua santri Kiai Haji Soleh sama-sama mengatakan bahwa Kiai Haji Soleh pernah dawuh, nanti di tahun-tahun depan, akan ada orang yang sangat alim, ke arah barat laut dari sini. Jika saya masih hidup, saya akan mengaji pada orang alim itu. Dawuh ini adalah sahih, karena sangat banyak santri-santri Kiai Haji Soleh yang menjadi saksi atas dawuh sang guru. Lalu siapa Kiai Soleh itu? Kiai Soleh adalah kakek dari kepala desa Kombang, yaitu Kholik Asyari, dan siapa pula santri-santri Kiai Soleh yang mengatakan hal itu? Mari kita sama-sama mendengarkan. Kiai Haji Soleh adalah guru orang tua kita semua, dan beliau pula sebagai panutan masyarakat sekitar, juga yang menjadi pengasuh Langgar Tanian Lanjeng. Santri-santri yang menjadi saksi mata, dan saksi telinga, bahkan menyampaikan dawuh Kiai Haji Soleh pada semua orang. 1. Kiai Mas Sahir, kakek, dari Suda. 2. Kiai Mahdan, kakek, dari Ismam Lopi. 3. Haji Siddiq, ayah dari Mahdi. 4. Haji Baidawi, saudara kandung Haji Siddiq. 5. Haji Buzairi, kakek, dari Endianto. 6. Haji Abdul Aziz, kakek, dari Hamdani. 7. Muksan, kakek, dari Ahnawi. 8. Haji Munib, kakek, dari Al-Ustadz Misbahul Munir. 9. Sabil, ayah dari Al-Ustadz Rashidi. 10. Kiai Buin, ayah dari Haji Khairul Anam, dan saudara kandung dari Ibu Ustadz Rashidi. Dan Kiai Buin itu adalah guru pertama dari Al-Ustadz Rashidi yang pernah mengatakan demikian juga pada Al-Ustadz Rashidi. Jadi dawuh Kiai Haji Soleh tentang datangnya orang alim itu adalah benar dan sahih. Jauh sebelum datangnya Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi, juga masih banyak yang tarikus salah, banyak yang tidak tahu tentang tajwid dan makhorijul huruf, dan pada tahun itu pula, yaitu pada tahun 1982 Masehi, masih banyak orang yang tidak mengerjakan sholat Jumat, bahkan pada tahun itu, sholat Jumat masih berpindah-pindah tempat, entah kenapa. Namun pada kejadian ini, Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi belum datang ke desa Kombang, dan masih perjalanan tugas musafirnya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah beliau hadir di tengah masyarakat, dengan jalan adanya jodoh, dengan Nyai Safniati, bersatulah semua para tokoh-tokoh agama, pada tahun 1985 Masehi, dan semua masyarakat Galisedaja dan masyarakat Galiseklau, dari ujung barat hingga ujung timur, berkumpul dan bermusyawarah, bahwa akan mendirikan masjid. Lalu semua tokoh agama dan masyarakat sangat setuju, atas musyawarah itu, yaitu, untuk mendirikan masjid yang akan didirikan, dengan posisi tengah-tengah, yaitu antara ujung barat dan ujung timur, di Dusun Galiselaok Desa Kombang. Hal ini sangat disetujui oleh para tokoh-tokoh agama dan semua masyarakat. Setelah berdirinya Masjid Baitul Muhtadin pada tahun 1985, maka semua masyarakat sangat kompak dan istiqomah mengerjakan sholat berjamaah maghrib,
isya, dan berjamaah sholat subuh, dan disertai dengan kajian-kajian kitab. Sesudah salat berjamaah, Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi berhasil mendidik masyarakat awam. Pada waktu itu, tidak lama lagi beliau mendirikan kumpulan pengajian kitab setiap malam Senin, dan menyusul juga kumpulan sholawat tiap malam Sabtu, dan malam Jumat sholawat dikhususkan menetap di Masjid Baitul Muhtadin. Dan tak lama kemudian pula, beliau mendirikan pendidikan diniyah yang ditempatkan di rumah mertua. Setelah 3 tahun dengan berjalannya sholat berjamaah dan pendidikan diniyah, dari semua keluarga Tanah Wakaf mempunyai keinginan, bagaimana cara Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi bisa pindah ke samping Masjid Baitul Muhtadin itu, karena semua keluarga Tanah Wakaf merasa kasihan sekali pada beliau, karena beliau dengan keluarga selalu berjalan kaki, tiap sholat maghrib dan sholat subuh. Jalan pada tahun 1985 itu, masih hanya selebar jalan kaki dan berbatu-batu. Selama 3 tahun lamanya, berjalannya pendidikan diniyah di rumah mertua, dan bertahun-tahun juga beliau jalan kaki bersama keluarga, demi masyarakat yang datang ke masjid, untuk melaksanakan salat berjamaah. Rasa lelah beliau pun tidak jadi masalah, demi terlaksananya salat berjamaah dan keistiqomahan beribadah bersama semua masyarakat di masjid. Maka semua keluarga dari Tanah Wakaf musyawarah diam-diam, tanpa sepengetahuan Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi, yaitu Haji Holil ayah dari Noraidah dan Fadali Holil, Rahid ayah dari Asip, dan Asip ayah dari Rihwani dan Hisham, dan Rahid itu juga ayah dari Sai, dan Sai itu ayah dari Kutmawati dan Jailani, dan Rahid itu pula, ayah kandung dari Saiyam, Tiamo, dan Maena. Namun yang berkeinginan pertama, adalah Nyi Misna, dan Nyi Juri, yaitu, ibu kandung dari Haji Holil, yang menginginkan Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi, untuk segera pindah ke samping masjid. Alhamdulillah, musyawarah dari semua keluarga Tanah Wakaf, sama-sama menyepakati, yang asalnya genting tepas belakang rumah Haji Holil, dan rumah dari Rahid Parsaiyam itu, biasanya bersentuhan dengan genting masjid samping kanan, kini sudah luas ke selatan, namun Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi masih belum mau pindah ke samping masjid, dengan bermacam-macam bujukan. Tidak lama kemudian, Haji Holil memaksa lagi dengan cara, anak-anak sekolah diniyah disuruh pindah ke masjid, lalu beliau tidak setuju, karena takut mengotori masjid. Bujukan Haji Holil dan keluarga Rahid itu tidak berhasil, maka Haji Holil berusaha dengan cara musyawarah lagi, dengan wali murid yang punya anak sekolah, untuk membangun gedung sekolah. Alhamdulillah, musyawarah pembangunan madrasah terkabul, dan disetujui oleh semua wali murid. Maka berdirilah madrasah 3 lokal di samping masjid, namun pada waktu berdirinya 3 lokal madrasah itu, Ustadz Rashidi dengan seangkatan, sudah dimondokkan ke pondok pesantren Mabdaul Arifin, oleh Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi. Jadi pada tahun 1988 Masehi, Ustadz Rashidi dengan seangkatannya, tidak tahu, pada pembangunan madrasah itu. Santri pertamanya Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi, setelah 3 tahun di diniyah, tanpa menunggu ijazah, langsung diberangkatkan ke pondok pesantren Mabdaul Arifin yang berada di Desa Curah Jeru Tengah, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yaitu pondok asal Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi menuntut ilmu, yang diasuh langsung oleh Al-Alim, Al-Allamah, Al-Waro, Syaihina, wa Murabbiruhina, Kiai Ahmad Mothar Rofi. Santri tersebut adalah santri angkatan pertama pada tahun 1985 Masehi, diberangkatkan pada tahun 1988 Masehi. Siapa saja santri-santri angkatan pertama yang diberangkatkan ke pondok pesantren Mabdaul Arifin, oleh Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi? 1. Al-Ustadz Rashidi, 2. Al-Ustadz Norfaisun, 3. Al-Ustadz Madrum, 4. Al-Ustadz Atif Prayitno, 5. Al-Ustadz Mawi Suryadi, 6. Mawardi, 7. Haji Syarif Kasbuloh, 8. Mas Riyono, 9. Al-Ustadz itu. Dari semua santri tersebut, diakui atau tidak, ada 3 santri yang dikirim langsung oleh Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi, dengan cara mengemis di setiap kumpulan termasuk kumpulan yang di Japrung dan Elong. Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi memondokkan dan mengirimnya dari 3 anak santrinya tersebut,
walaupun dengan cara mengemis di setiap kumpulan, beliau menghilangkan rasa malu, demi berjalannya pendidikan agama Islam, yaitu untuk sebagai penerus di Yayasan As-Siddiqi, nanti jika sudah terjun di tengah-tengah masyarakat. Ketiga anak santri tersebut adalah anak-anak orang miskin. Ingat dan ingatlah wahai tiga anak santri, engkaulah santri-santri kesayangan Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi, beliaulah yang mendidik kalian semua menjadi orang yang berilmu, beliaulah yang memberi makan kalian semua, beliaulah yang memondokkan kalian semua, beliaulah yang mengirim kalian ke pondok, jangan kau ingkari beliau, jangan kau hina beliau, agar kalian selamat dunia akhirat. Taatilah beliau, hormatilah beliau, jagalah nama baik gurumu, seperti kau menjaga nyawamu sendiri. Agar kalian semua tidak putus sanad keilmuannya, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah selalu membuka hidayah pada hamba-hambanya yang durhaka. Amin, ya Rabbal Alamin.